Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Wafa Fathul Nuli NIM 052, yang kedua Ulfiatul Inka NIM 064, yang ketiga Chandra Kusuma Dewi NIM 071, yang keempat Nur Faizah NIM 076, yang kelima Romadhani Sidiki Hidayatullah NIM 078, dan yang terakhir Aminatus Sholihah NIM 085. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Taman Penitipan Anak. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pengertian dari TPA atau tempat penitipan anak. Tempat penitipan anak merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia dini atau PAUD yang secara tegas diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya, Taman Penitipan Anak menurut modul pendidikan anak usia dini yang dikeluarkan oleh Direktorat PAUD. Yang dimaksudkan dengan TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non-formal sebagai wahana kesejahteraan yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya bekerja. Sehingga TPA merupakan salah satu bentuk layanan PAUD yang berusaha menggabungkan dua tujuan, yaitu tujuan mengasuh karena anak orang tua bekerja serta tujuan pendidikan melalui program-program pendidikan anak usia dini. Selanjutnya pada bagian slide ketiga ada dasar-dasar filsafat keberadaan TPA, bisa dilihat di slide-nya. Yang pertama ada tempa, yang kedua ada asah, yang ketiga ada asih, dan yang terakhir ada asuh. Kemudian pada slide yang keempat B, kurikulum Taman Penitipan Anak. Yang pertama ada prinsip-prinsip dasar kurikulum yang bersifat bersifat komprehensif, 2, didasarkan pada perkembangan secara bertahap, 3, melibatkan orang tua sebagai pendidik utama, yang keempat, melayani kebutuhan anak, dan yang terakhir, mengembangkan standar kompetensi anak. Oke, sekarang bisa dilihat di PPT, yaitu yang kedua ada komponen kurikulum Taman Penitipan Anak. Yang pertama ada peserta didik, yang kedua pendidik yang meliputi guru, guru pendamping, pengasuh, dan pengelola. Yang ketiga ada ruang lingkup kurikulum, di mana ada nilai agama dan moral, fisik, motorik kasar, kognitif, dan bahasa. Oke, slide selanjutnya ada dasar hukum Taman Penitipan Anak. Itu dimuat dalam Undang-Undang 1945, UU Nomor 4 Tahun 1974 mengenai kesejahteraan anak, UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak, UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, dan PP Nomor 19 Tahun 2005 mengenai standar pendidikan nasional. Oke, selanjutnya lanjutan dari dasar hukum Taman Penitipan Anak. Yang kelima, Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2005 mengenai rencana pembangunan jangka menengah tahun 2004 sampai 2009. Yang keenam, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini. Yang kedelapan, Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 sampai 2009. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ada kelembagaan TPA. Yang pertama, prosedur perizinan kelembagaan TPA. Kedua, administrasi kelembagaan. Ketiga, administrasi ketenagaan, dan yang terakhir administrasi anak. E.
kajian lembaga Taman Penitipan Anak atau TPA yang sudah berdiri. Yang pertama, Taman Penitipan Anak Umar bin Khattab Kudus, yaitu taman penitipan anak yang berdiri dan berkembang sebagai solusi bagi seorang ibu yang bekerja di luar rumah. Kemudian, jenis pelayanan dari TPA Umar bin Khattab ialah buka setiap Senin sampai Sabtu untuk full day mulai dari pukul 6.30 sampai pukul 16. Part day dari pukul 6.30 sampai pukul 13 dan Jumat dari pukul 6.30 sampai pukul 14 dan Sabtu dari pukul 6.30 sampai pukul 11. Jenis kegiatannya meliputi pekondisian atau sarapan pagi, lingkaran ceria, minum susu, mendengarkan hafalan atau hadis, surat pendek, dan Asmaul Husna, snack, stimulasi, bermain cerita, makan siang, bersih-bersih badan, dan tidur siang. Visi dan misi TPA Umar bin Khattab. Yang pertama, visi Taman Penitipan Anak Umar bin Khattab ialah menjadikan lembaga pendidikan yang mencetak generasi rabbani yang solih, cerdas, dan kuat. Kemudian misinya yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan sistematis terarah dan profesional dalam mengembangkan fitrah anak menjadi pribadi Islam. Yang kedua yaitu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain baik formal maupun non-formal dalam rangka mengembangkan SDM yang berkualitas. Dan yang terakhir yaitu menjadi lembaga pendidikan prasekolah rujukan di Kabupaten Kudus. Sekian. Bagaimana? Sudah menyimak presentasi kami dari awal sampai akhir? Apakah sampai sini ada pertanyaan? Jika ada, bisa bertanya lewat via Sunan. Sebelum saya menutup presentasi kami, saya mau memberikan pantun sedikit saja buat kalian. Didengerin ya. Ada kemumu di dalam semak, lari terbang mendengar babar. Terima kasih telah menyimak. Semoga bisa memberi manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.